Para pengusaha muda memiliki strategi bertahan di tengah pandemi corona. Penjualan yang tergerus selama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB membuat mereka harus lebih kreatif mempertahankan bisnis. Dengan adanya PSBB, seluruh bisnis Ford bergantung pada layanan antar. Ford juga sempat mengalami penurunan penjualan hingga 50% dibandingkan sebelum pandemi COVID-19 pada Mei lalu. Untuk mempertahankan penjualan Ford, membuat penyesuaian bisnis dengan membuat produk kopi dalam kemasan berukuran 1 liter. Ide tersebut tercetus dari hasil diskusi bersama dengan pengusaha kopi. Sebagian besar pengusaha tersebut juga melakukan transisi pada konsumsi rumahan. Seiring dengan hal tersebut, penjualan Ford melalui layanan pesan antar memiliki porsi 50%. Selebihnya, penjualan Ford juga didukung oleh penjualan di toko. Co-founder Berdaya Krui, Ade Safrina, mengatakan, pandemi COVID-19 turut berdampak pada resort, villa, dan kemah selancar di Krui, Lampung. Sebelum pandemi, okupansi diisi oleh 90% warga negara asing atau WNA, terutama dari Australia. Saat pandemi, tingkat keterisian hunian hanya mencapai 20% dari total kapasitas hunian pada Maret dan April. Meski begitu, pihaknya telah menyusun strategi untuk bertahan di tengah pandemi. Hal ini dilakukan dengan mengubah target pasar dari wisatawan mancanegara menjadi wisatawan lokal. Kami mulai menuju target lokal dari Sumatera, orang-orang Bandar Lampung, ada juga dari Jakarta. Selain itu, ia juga mengubah paket wisatawan selancar menjadi paket yang diminati oleh warga lokal. Transisi target pasar ini telah dimulai sejak Mei lalu. Seiring dengan hal tersebut, okupansi di Krui meningkat menjadi kisaran 50-60%. Jadi, pandemi mengubah kebiasaan para wisatawan. 70% ekonomi Indonesia dikuasai bisnis kecil yang digerakkan oleh anak muda. Generasi muda membawa kreativitas, sifatnya destruktif namun inovatif. Menurutnya, hal tersebut terbukti dari menjamurnya startup di Indonesia. Pada 2019, lebih dari 1.300 startup tumbuh. 5 diantaranya telah menjadi unicorn di Asia Tenggara, yaitu perusahaan rintisan atau startup yang memiliki nilai valuasi lebih dari 1 miliar US dollar. Oleh karena itu, Citi Foundation bergabung dengan United National Development Program atau UNDP untuk membentuk Youth Collab. Program ini dilakukan untuk berdayakan dan berinvestasi pada kaum muda. Pandemi COVID-19 membuat dampak ke berbagai sektor usaha, termasuk usaha mikro dan menengah kecil atau UMKM. Tak pandang usia, pelaku UMKM digawangi wirausaha muda turut mengalami kesulitan untuk sekedar bertahan. Hal itu tergambar dari survei yang dilakukan UNDP untuk memotret bagaimana virus corona berpengaruh bagi kegiatan wirausaha muda dan bagaimana mereka menyikapinya. Dari 756 responden yang terlibat, 21% mengaku bisnisnya harus berhenti total akibat COVID-19. Sementara, lebih dari setengahnya mengaku mengalami penurunan pendapatan mencapai 81% atau lebih. Parahnya lagi, hampir semua wirausaha muda sampai 91% tidak menyadari adanya dukungan dari pihak eksternal, baik itu LSM, pihak swasta maupun pemerintah.
Kebanyakan dari mereka memanfaatkan jejaring di antara wirausaha muda untuk membangun kemitraan antar pemasok dan distributor untuk mengatasi beragam permasalahan yang dihadapi.